Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Mary Putri Cahyani, NPM 2341113A. I'm from class Management 23B. In this video, I will explain about human resource in operation management atau penerapan strategi manajemen operasi dalam pengelolaan SDM seperti itu. Jadi pengertian SDM sendiri dalam manajemen operasi itu adalah tenaga kerja yang secara langsung maupun tidak langsung yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan kegiatan operasional perusahaan. Nah, teman-teman, menurut Heiser dan Render 2020, SDM ini merupakan aset utama yang mengubah input seperti bahan baku, teknologi, dan juga modal yang menjadi output berupa barang atau jasa. Nah, dalam konteks modern sendiri, SDM ini tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi bagaimana seorang mitra itu dapat berkontribusi dalam perencanaan sumber daya, desain pekerjaan, peningkatan produktivitas, juga mengembangkan budaya-budaya organisasi seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada peran SDM dalam operasi. Nah, peran SDM ini sangat luas teman-teman dan sangat-sangat penting dalam kegiatan operasional. Yang pertama itu ada aset perusahaan. Nah, SDM ini menjadi penggerak utama yang mengelola dan mengoptimalkan sumber daya lain seperti mesin, modal, dan juga teknologi. Lalu selanjutnya itu ada perencanaan operasi, yaitu SDM ini menentukan bagaimana kebutuhan tenaga kerja, jadwal, serta alokasi sumber dayanya. Lalu selanjutnya itu ada pengatur pekerjaan, di mana mereka mengatur atau membagi-bagi tugas seperti penetapan tanggung jawab dan juga membentuk tim yang juga efektif. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan operasi yang bagaimana mereka melaksanakan proses produksi, mengontrol kualitas, dan juga melayani pelanggan. Lalu yang kelima itu ada pengendalian proses, di mana mereka itu memantau, juga mengevaluasi bagaimana seperti misalnya nanti ada masalah-masalah seperti itu. Lalu selanjutnya ada pengembangan karyawan, di mana mereka meningkatkan keterampilan karyawan melalui pelatihan, melatih karyawannya dan juga program-program inovasi. Lalu selanjutnya itu meningkatkan produktivitas, yang bagaimana mereka itu mengoptimalkan hasil kerja dengan menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Lalu selanjutnya mereka menjaga kualitas dan juga daya saing. Nah, mereka menjaga standar standar mutu dan mendorong inovasi-inovasi selanjutnya seperti itu. Lalu adapun kunci keberhasilan operasional. Nah, tanpa SDM sendiri teman-teman, tanpa SDM yang kompeten dan juga efektif, sistem dan teknologi ini maupun yang terbaik gitu ya, itu tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya SDM yang kompeten seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada keterkaitan SDM dan proses operasional. Kegiatan operasional ini sangat bergantung pada pengelolaan SDM. Yang pertama itu ada perekrutan dan seleksi, yang dimana mereka menyesuaikan kompeten karyawan dengan kebutuhan operasional. Lalu selanjutnya ada desain pekerjaan. Nah, desain pekerjaan ini meningkatkan efisiensi dan juga kesejahteraan para karyawannya. Lalu selanjutnya itu ada pelatihan dan pengembangan, dan bagaimana mereka menyesuaikan kemampuan karyawannya terhadap teknologi dan sistem yang baru, serta adapun desain pekerjaan. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi kinerja, di mana mereka mengukur produktivitas, waktu siklus, dan juga tingkat kesalahan. Lalu selanjutnya ada motivasi dan budaya kerja, di mana mereka menumbuhkan kerja yang sama dan semangat baru untuk memperbaiki kesalahan
perusahaan yang sebelumnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada koordinasi lintas fungsi, di mana mereka menghubungkan dari operasi, logistik, dan juga keuangan agar mereka mempunyai tujuan perusahaan yang akan tercapai. Lalu adapun tantangan SDM dalam operasi ini teman-teman. Yang pertama itu kesenjangan keterampilan, di mana perkembangan teknologi ini kan semakin cepat kan, semakin baru gitu kan, dari kemampuan karyawan tersebut seperti itu. Lalu tingkat turnover yang tinggi, di mana terutama itu di sektor retail maupun manufaktur. Lalu kesejahteraan versus produktivitas, di mana risiko kelelahan itu meningkatkan akibat tekanan pekerjaan seperti itu. Lalu selanjutnya integrasi HR operasi. Nah, ini nih seringkali teman-teman perencanaan strategis SDM ini terpisah dari operasional. Lalu selanjutnya adaptasi cepat. Adaptasi cepatnya HR itu harus fleksibel dan juga memiliki keterampilan ganda atau multi skill seperti itu. Lalu selanjutnya adapun studi kasus dalam PT Astra International Tbk, di mana Astra ini teman-teman merupakan perusahaan multinasional Indonesia yang bergerak di berbagai sektor seperti otomotif, jasa keuangan, dan agribisnis dengan lebih dari 200.000 karyawan di seluruh Indonesia. Nah, penerapan dari HR dalam manajemen operasi ini, mereka itu merekrut dan juga menyeleksi, di mana mereka menggunakan sistem berbasis kompetensi asesmen digital. Lalu selanjutnya itu ada pelatihan dan pengembangan, di mana mereka melakukan manajemen development untuk melatih teknis, kepemimpinan, juga inovasi operasional. Selanjutnya kinerja produktivitas, di mana mereka menggunakan sistem manajemen kinerja untuk menilai efisiensi dan kualitas kerja mereka. Selanjutnya ada motivasi dan kesejahteraan, yaitu di mana program penghargaan dan juga keseimbangan kerja ini meningkatkan loyalitas serta menekan turnover. Nah, jadi hasilnya teman-teman, efisiensi operasional ini meningkat 20% dan kesalahan produksi menurun 15%. Nah, dalam 3 tahun terakhir dari laporan tahunan Astra 2023. Jadi teman-teman, kesimpulan dari SDM ini, kita tuh memiliki peran strategis dan juga krusial dalam manajemen operasi, di mana mereka itu bukan hanya melaksanakan tugas, tetapi juga menjadi faktor utama keberhasilan organisasi melalui pengelolaan yang efektif sejak perekrutan hingga evaluasi kinerja. Nah, dalam konteks modern ini teman-teman, SDM ini harus mampu berperan sebagai mitra strategis yang mengintegrasikan perencanaan dan inovasi budaya kerja produktif. Nah, untuk menghadapi tantangan seperti kesenjangan keterampilan dan juga adaptasi teknologi, HR ini perlu efektif, fleksibel, adaptif, dan beradaptasi berbasis data seperti itu. Nah, penerapan strategis ini teman-teman seperti perencanaan tenaga kerja, pelatihan berkelanjutan, evaluasi berbasis kinerja, serta sistem-sistem penghargaan itu menjadi kunci peningkatan efisiensi dan motivasi kerja seperti itu teman-teman. Jadi cukup sekian presentasi dari